Sudah belajar reaksi terkatalisis palladium, begitu ya. Nah, pada hari ini kita akan melihat reaksi lagi, yaitu cukup spesial reaksi ini, jadi banyak digunakan, makanya masuk pada pembahasan kita ya. Tentu saja seperti saya sampaikan sebelumnya, reaksi itu ada banyak sekali, gitu ya. Tapi tentu saja yang kita pelajari hanya apa yang penting-pentingnya saja. Nah, sekarang kita akan lihat reaksi Mitsunobu gitu. Apa itu reaksi Mitsunobu? Nah, Anda lihat reaksi Mitsunobu itu adalah, nah ini sangat penting biasanya dalam asimetrik sintesis gitu ya. Dan saya harapkan sekarang paham apa yang disebut ada yang namanya ya, ada yang namanya itu asimetrik sintesis ya. Simetrik sintesis, semuanya harus pernah dengar sekarang. Kenapa? Karena kan hadiah Nobel tahun ini ya, simetrik sintesis. Nah, Mitsunobu ini salah satu dulu yang membuat terobosan begitu dalam bidang asimetrik sintesis, karena seperti Anda lihat di sini terjadi inversi stereokimia. Nah, kita punya stereonya seperti ini. Kita bisa menginversi, artinya produknya didapatkan dengan stereokimia yang sebaliknya begitu. Nah, metode ini adalah metode yang efisien untuk mengganti substituen dengan nukleofil yang diinginkan. Nah, Anda lihat juga bukan OH sekarang, tetapi kita ganti dia dengan suatu nukleofil begitu. Jadi ini adalah reaksi Mitsunobu. Nah, reagen yang digunakan adalah triphenylphosphine, nanti kita akan lihat mekanismenya, dan DET gitu ya, DET. Nah, dietil azodikarboksilat. Nah, kira-kira Anda bisa nggak menggambarkan struktur berdasarkan namanya? Dietil azo itu apa? Azo itu kan yang seperti ini namanya azo gitu ya. Dietil azodikarboksilat. Nah, kira-kira bagaimana strukturnya? Dan PPH3 tentu saja triphenylphosphine. Nah, Anda harus bisa ya, triphenyl ada fosfor, kemudian ada 3 tangannya, masing-masing tangannya itu adalah fenil gitu. Apa itu fenil? Ya, fenil nah ini kan ya fenil gitu. Sekarang kita lihat mekanisme reaksinya seperti apa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, dietil, jadi dietil diazokarboksilat gitu katanya ya. Nah, Anda kan bisa melihat etil karboksilat ini ya, di karboksilat. Nah, etil dikarboksilat. Makanya dietil azo dikarboksilat itu strukturnya. Apa yang terjadi pada reaksi Mitsunobu? Anda bisa ikuti tanda panahnya dari ini, triphenylphosphine punya sepasang elektron untuk didonasikan kepada nitrogen, maka terbentuk intermediate-nya yang ini ya, garam ini, garam fosfonium ya, fosfor positif N negatif. Kemudian N negatif ini kemudian akan menyerang substratnya begitu. Ini jadi sebagai nukleofil ya. Dia akan menyerang OH ke sini, kemudian untuk membentuk intermediate lagi ya. Intermediate-nya di mana ini akan terprotonasi. Jadi kan Anda bisa melihat bahwa ini terprotonasi ya, tidak kehilangan proton karena protonnya diambil oleh N-. Nah, lalu dengan adanya substrat yang satu lagi, lalu setelah mendapatkan ini, maka kemudian terjadi adisi nukleofilik saja. Kita punya substrat yang satu lagi. Ini substrat yang satu lagi ya, yang juga bereaksi dengan DAD gitu, DAAD sehingga terprotonasi di sini. Dan kemudian terjadi di tahap akhirnya ini adalah substitusi nukleofilik saja. Sehingga kita mendapatkan produknya, dan ini kalau Anda ingat PPH3PO ini mengingatkan Anda ke apa?
reaksi apa? Reaksi Wittig gitu ya, di mana terbentuk fosfin oxide, dan ini sebenarnya memang menjadi driving force gitu ya, membuat reaksi Mitsunobu mudah terjadi karena dihasilkannya fosfin oxide. Anda tahu kalau ikatan P double bond O itu sangat kuat ya, jadi dia senang untuk dibentuk. Ini yang menjadi driving force dari reaksinya. Jadi ini adalah mekanisme reaksi Mitsunobu. Saya harapkan Anda bisa mengikuti tanda panah yang berwarna ungu itu ya. Jadi dalam mekanisme itu selalu Anda gunakan logika. Apa logika? Tanda panah itu selalu dimulai dari, Anda lihat ke sini ya, yang maaf, Anda selalu memulainya dari yang punya elektron yang bisa didonasikan. Jadi tanda panah itu kan gerakan elektron. Jangan sekali-kali membuat tanda panah dari positif ke negatif. Nggak bisa ya. Tanda panah itu dari negatif ke positif. Kemudian efektif untuk berbagai nukleofil yang memiliki pKa di bawah 5. Ini ya untuk reaksi Mitsunobu ini. Ester, alkohol, aryl eter, amina, dan tioeter itu bisa menjadi substrat dalam reaksi Mitsunobu. Nah, sekarang ingat saya sampaikan pada Anda bahwa reagen itu dibuat ya bisa apa saja gitu ya, dicari alternatifnya sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan atau bahan yang ada. Nah, di sini DEAD itu, DEAD itu bisa apa alternatifnya? Ya DCAD gitu. Di karboksil berarti ini ya. Di karboksil azo dikarboksilat mungkin barangkali ya. Jadi seperti ini. Jadi yang penting itu kan Anda kalau lihat dari mekanismenya itu adalah yang penting adalah gugus azo ini kan yang nanti akan berperan dalam bereaksi dengan garam fosfoniumnya. Nah, kenapa digunakan DCAD katanya ya? DCAD kenapa tadi bukan DEAD aja? Karena DCAD banyak kelebihannya, dia padat, kemudian kepolarannya jauh berbeda dengan produk. Anda lihat ya, kalau dia sekarang etil, tadi produknya kebanyakan itu mirip dengan produk kepolarannya. Kalau Anda ingat pemisahan reaksi organik kita umumnya seperti apa? Pakai apa? Kromatografi gitu ya, kromatografi. Kalau kepolarannya mirip, konsekuensinya apa? Kalau kepolarannya mirip, tentu saja kita kesulitan dalam pemurniannya, begitu. Tetapi kalau kepolarannya cukup berbeda, maka tentu saja akan lebih mudah untuk memurnikannya. Begitu. Ya, jadi itu pengaruh. Jadi kadang-kadang reagen itu didesain seperti itu. Nah, kemudian selain itu apalagi variasinya, kadang-kadang ditambahkan juga ini ya, ADDP namanya. Kalau ADDP apa? Ya azo apa ini ya namanya? Ya Anda cari sendiri ya namanya. Kita tidak menghafal nama-nama. Jadi intinya selain azonya ini, substituen pada azonya itu bisa macam-macam begitu ya. Tidak harus DEAD saja. Ini variasi-variasi regennya. Kemudian juga katanya variasi yang lain itu adalah bukan pakai trifonyl fosfin, tapi misalnya atau ditambahkan solid support gitu ya. Apa itu maksudnya solid support? Misalnya polistiren gitu, ditambahkan itu polistiren yang termodifikasi. Kira-kira keunggulannya apa kalau kita pakai polimer atau variasi polimer dalam reagennya? Siapa? Coba. Apa keunggulannya kira-kira? Halo, suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Oke, kok nggak ada yang jawab? Anda kelasnya selalu bisu gitu ya? Nggak bisa kalau kelasnya bisu. Lalu apa bedanya dengan kita kuliah asinkron gitu? Kalau saya udah sampaikan ya sepertinya kemarin. Ya kalau kuliahnya bisu lebih bagus kita kuliah asinkron. Saya bisa rekam saja kuliahnya, Anda bisa nonton kapanpun kan begitu ya? Atau Anda memang lebih suka kuliah asinkron?
Mau kuliah sinkron atau asinkron? Sinkron saja, Bu. Nah, kalau sinkron berpartisipasi, karena kalau tidak sama saja kan. Kalau hanya mendengarkan saya mengobrol, ya saya bisa rekamkan gitu ya. Jadi Anda bisa nonton saja itu videonya begitu. Kalau sinkron itu maunya apa gitu ya, kenapa orang ribut-ribut kuliah, kemudian hibrid, repot loh itu ya, membuat kuliah hibrid segala macam. Supaya apa? Ya supaya ada interaksi gitu kan ya, Anda di sini, Anda belajar, nggak ngerti, bertanya, kan begitu ya. Tapi kalau pada dasarnya Anda hanya menonton kuliah sambil tidur-tiduran gitu misalnya, ya tidak ada bedanya dengan asinkron dan lebih baik asinkron sebenarnya. Sehingga semua bisa belajar sesuai waktunya masing-masing. Oke, jadi apa? Keunggulannya kalau pakai polistirena kira-kira? Mungkin bisa menstabilkan intermediatnya, Bu. Oke, ya setidaknya ada jawaban gitu ya. Jadi ada jawaban, ada gitu kan, saya jadi tahu ini dengerin atau apa gitu kuliahnya gitu ya, harus ada respon, jangan blank begitu. Oke, katanya menstabilkan intermediate-nya, apalagi? Alasannya Ini mungkin, Bu, sangat nanti ya. ya nggak usah dilakukan pemisahan gitu. Kalau Nah, kan bagus. bentuknya Jadi ini ya. Jadi seringkali inovasi-inovasi itu dimunculkan gitu. Kenapa? Karena alasan-alasan sederhana. Karena coba Anda bayangkan kalau untuk kita di skala yang besar begitu ya, kemudian dibuat kromatografi, Anda kebayang berapa banyak silikanya, apalagi di pabrik, susah sekali begitu untuk memisahkan. Jadi supaya mudah pemisahannya, salah satunya pakai solid support. Akibat dari solid support apa? Umumnya kalau misalnya polistiren gitu ya, polimer larut nggak biasanya dalam pelarut organik? Nggak larut gitu ya, sehingga reaksinya itu bisa terjadi secara heterogen. Kalau reaksi terjadi secara heterogen, lalu disaring begitu ya, kan tinggal disaring, pemisahannya tidak perlu pakai kromatografi, disaring aja pakai Buchner gitu misalnya, Buchner raksasa itu disaring, ya dapat produknya, reagennya itu tertinggal di atas saringan. Kan sangat praktis ya, mau dibuat berapa ton pun menjadi dimungkinkan begitu kalau dia solid support, karena dia heterogen sehingga pemisahannya menjadi lebih mudah. Nah, mungkin begitu ya, Anda ingat bagaimana cara reaksi dengan tosilat. Nah, Anda ingat tidak kalau misalnya Anda punya ini ROH gitu ya. Nah, kemudian R-aksen lah katakan. Nah, sekarang Anda mau mengganti ROH ini dengan nukleofil yang baik, yang lain gitu ya. Artinya Anda mau suatu nukleofil menyerang ke sini gitu. Gimana caranya? Umumnya kita harus mengubah dulu OH itu. Kalau OH kan bukan gugus pergi yang baik ya. Kita harus mengubah dulu OH ini menjadi apa? Menjadi tosilat. Masih ingat tosilat? Kalau nggak ingat ya diingat-ingat lagi gitu ya. Ini diubah menjadi tosilat begitu. Nah, setelah dia diubah jadi tosilat, kan gugus pergi yang baik, baru nukleofil bisa menyerang ke sini kan ya. Sehingga kita dapatkan produknya yang ada nukleofilnya seperti ini. Gitu. Nah, Anda lihat ini bisa juga alternatif untuk, kan sama ya dengan Mitsunobu. Jadi dengan Mitsunobu juga proses ini kan juga bisa dengan Mitsunobu tadi ya. Mitsunobu. Jadi ada dua alternatif gitu untuk proses ini. Tapi apa kelebihan dan kekurangan masing-masingnya? Kalau pakai Mitsunobu katanya reaksi lebih mudah dikontrol, produknya selektif, jadi benar-benar kalau stereokimianya itu tinggi begitu, ya stereoselektif ya. Kalau tosilat dia lebih susah dikontrol, kemudian
ada beberapa kemungkinan produk gitu, bisa eliminasi, bisa konversi, karena kan kalau Anda tuh silat maka akan ada keadaan transisi atau intermediate seperti ini. Nah, misalnya seperti ini positif gitu ya. Nah, ini kan menjadi planar gitu ya. Planar sehingga kalau ada nukleofil yang menyerang, dia kan bisa dari atas maupun dari bawah sehingga dia tidak stereoselektif. Selain itu, kalau ini positif dan katakanlah di R1 ini ada proton gitu ya, maka ada kemungkinan terjadi eliminasi begitu. Jadi ada kemungkinan produk-produk samping yang tidak akan kita dapatkan dengan reaksi Mitsunobu. Nah, variasi. Sekarang silahkan Anda lihat-lihat dulu slide ini sebelum saya jelaskan. Anda lihat-lihat dulu gitu. Ini reaksi apa, mana yang bereaksi, begitu ya. Nah, setelah itu baru saya akan jelaskan. Kalau saya jelaskan saja tidak paham biasanya ya. Silahkan. Oke, sudah kelihatan apa reaksinya? Yang pertama tentu saja, wah ADDP itu apa ya? Tentu saja itu adalah variasi dari apa? Variasi dari DET tadi ya, di azo suatu reagennya. Kemudian BU3P apa itu? Tentu saja variasi dari trifenilfosfin. Sekarang bukan fenil tapi pakainya butil gitu ya, kan bisa saja atau terbutil nanti atau apa saja gitu ya. Jadi itu variasi-variasi reagennya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di sini. Kalau kita pergi ke starting material ini, Anda lihat ya, kita punya OH di sini. Ini yang akan mengalami reaksi Mitsunobu. Kemudian nukleofilnya mana? Ini adalah reaksi Mitsunobu internal di mana nukleofilnya adalah ikatan rangkap ini. Ya, sehingga kemudian nanti ada mekanismenya tentu saja saya harapkan Anda ini kan adalah enol gitu ya. Nah, ini bisa Anda lihat bahwa ini adalah enolat. Nah, enolat tentu saja bisa mendorong elektron ke sini, bisa mendorong elektron ke sini, kemudian dia akan menyerang ke sini gitu ya. Jadi dengan enolat maka terbentuk produk duokarnisin yang merupakan suatu, maaf ini seharusnya, oh iya betul ya, karbon atau harusnya epoksida ya, ya di sini. Kemudian betul itu, Bu. Betul ya, sebentar. Iya, betul. C karena C-nya dari, oh iya maaf betul, Iya. karena ini kan cincin 6 jadi cincin 5 ya. Tadi saya ragu gara-gara kok karbonnya hilang. Nggak boleh karbon hilang ya. Jadi sebenarnya sintesis organik itu matematika yang paling sederhana. Jadi Anda harus hitung ya nomor berapa buah karbonnya. Karbonnya nggak boleh tiba-tiba hilang ya. Jadi dia memang menyerang ke karbon yang ke karbon yang ini ya, sehingga terbentuk epoksida itu. Nah, selanjutnya yang di bawah. Nah, di bawah strukturnya aneh-aneh gitu ya. Mungkin Anda belum semuanya mungkin yang bisa menggambarkan struktur ini gitu ya. Menggambarkan struktur ini. Jadi latihan gitu, latihan menggambar. Apa sih maksudnya ini digambarkan ada yang garis tebalnya gitu. Anda lihat ya. Nah, ini kenapa sih ditebalkan? Nah, kalau di strukturnya Anda tahu itu ya, jadi muncul ke Anda gitu ya. Jadi belajar bahwa
kimia itu tidak dua dimensi. Nah sekarang tapi oke, kalau itu bisa bagus, kalau tidak minimal Anda harus tahu mana yang mengalami reaksi Matsunobu. Ya Anda bisa dengan mudah melihat OH-nya yang awalnya menghadap ke sini gitu ya, ke sebelah kiri, sekarang ke sebelah kanan gitu ya, terjadi inversi stereokimianya. Untuk ini pasti sumber OH nukleofilnya itu adalah ya OH juga gitu ya, jadi bukan nukleofil yang lain. Nah, kenapa? Karena dihidrolisis. Oh, jadi kan ini adalah nomor 1. Nah, ini adalah nukleofilnya begitu ya. Tetapi lalu dihidrolisis nantinya. Makanya kita menghasilkan OH lagi, ya. Nah, pakai PPH3, pakai itu nukleofilnya di sana ya. Nah, kemudian kita hidrolisis sehingga kita mendapatkan gugus OH di sana. Jadi bisa Anda lihat, wah membalikkan gugus OH saja kok rumit sekali ya gitu ya, banyak sekali reagen yang diperlukan. Nah begitulah sintesis begitu. Jadi kenapa reaksi ini dilakukan? Ya karena stereokimia sangat penting begitu. Ya jadi dalam sintesis itu pasti kita ingin produk satu produk, bukan campuran isomer. Nah ini ikatan cici yang terbentuk begitu ya. Nah ini jadi ini pada di sini terjadi inversi alkohol sekunder. Kemudian para nitrobenzoat dihidrolisis dalam suasana basah tadi ya untuk tahap keduanya. Oke, sekarang tentu saja giliran Anda. Silakan gambarkan produk reaksi berikut ini. Jadi nukleofilnya yang mana? Nah sekarang ini nukleofilnya kan. Wah sekarang pakai diat apakah salah ketik? Ya nggak salah ketik. Strukturnya apa ya? Mungkin Anda nggak perlu tahu juga gitu ya kalau misalnya yang diminta produknya ya. Intinya dia adalah suatu reagen diazo ya dengan triphenylphosphine, maka Anda tahu oh ini adalah reaksi Mitsunobu. Nah pada reaksi Mitsunobu kira-kira mana yang akan bereaksi? Silahkan Anda gambarkan produknya. Oke. Semuanya dapat produknya? Ya tapi kan di sini tidak terjadi inversi stereokimia. Ya mau stereokimia apa kan dia SP2 gitu ya. Tentu saja tidak ada inversi stereokimia. Tapi lalu apa gunanya ya Anda lihat sekarang ini salah satu Anda lihat ini bereaksi dengan fenol gitu ya dengan oksigen pada aromatik. Oke, cukup jelas ya kalau ini. Jadi begitu Anda mengenali ini reaksi apa, nah dia menjadi tidak susah lagi. Nah sekarang, wah ini susah sekali gitu ya, tidak susah. Ini hanya latihan menggambar struktur saja. Silahkan digambarkan ya, karena saya sudah menyerah dengan apa kemarin whiteboard segala macam. Nah sekarang Anda belajar sendiri aja lah gitu ya, Anda gambarkan, coba Anda gambarkan produknya apa. Lagi-lagi saya ingatkan jangan khawatir gitu ya dengan strukturnya ini, tapi ini strukturnya mah tidak terlalu
sulit ya Anda gambarkan semua. Tapi kalau strukturnya yang kompleks ya Anda boleh R-kan saja yang tidak terlibat dalam reaksi. Ya. Wah sekarang nukleofilnya apa ini gitu ya? Ya nukleofilnya kan tiol. Tiol itu selalu anggap saja seperti alkohol kan begitu ya. Cuman O diganti dengan S. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua ini ya lagi pakai det, pakai tributil fosfin. Oh reaksi Mitsunobu gitu ya. Lihat saja yang bereaksinya apa. Silakan digambarkan. Silahkan digambarkan dulu. Nah, semuanya latihan menggambar gitu. Kalau Anda masuk kelas sintesis berharap oh ya belajar apa-apa ya tidak ada juga karena yang lebih penting Anda berlatih menggambar. Karena nanti yang akan ujian Anda gitu ya, bukan saya gitu. Kalau saya mungkin sudah menggambar struktur ini ratusan kali gitu ya, tapi Anda latihan sekarang. Karena kalau ditunda-tunda ya tidak akan latihan. Ya, tinggal dikenali mana OH yang bereaksi, kemudian tambahkan nukleofilnya. Maka produknya adalah nih ya, untuk yang pertama. Saya nggak tahu berapa orang yang bisa. Semoga ada bisa. Ya Bu, dapat itu juga. Selanjutnya. Silakan ya, mudah-mudahan pada dapat semua juga. Selanjutnya. Nah, ini sudah latihan ya. Usulkan rute sintesis sakarin dan benzokain. Nah, ini ada dua ya, ada sakarin, ada benzokain dari toluena. Nah, kalau Anda melihat sakarin ini beberapa tahap ini pakai reagen, tetapi Anda cukup menunjukkan reaksi-reaksi kuncinya saja gitu ya. Misalnya benzokain gitu ya. Wah, ini dari toluena. Ini ada yang dioksidasi kan, kemudian Anda harus tambahkan ya pakai nitro mungkin di reduksi jadi anilin, kemudian oksidasi dan sebagainya. Silahkan Anda gambarkan.
Jadi meskipun sepertinya ini sudah ada ya, saya berikan jawabannya. Nah, jangan dilihat-lihat, sekali lagi saya ingatkan ya, jangan dilihat-lihat. Karena harus dikerjakan. Sama nanti ujiannya, soalnya Anda harus menggambarkan reaksinya gitu ya. Nggak boleh pakai bilang-bilang aja, oh ya itu direaksikan terus ditambahin. Nah, nggak boleh gitu kan ya, kan Anda harus menggambarkan. Nah, ini yang pertama adalah rute untuk benzocaine. Kalau kita mulai dari toluena, tentu saja seperti saya sampaikan, yang paling klasik, paling sederhana adalah Anda tambahkan gugus nitro. Setelah ada gugus nitro, tentu saja Anda tahu untuk mereduksinya Anda bisa melakukan hidrogenasi dengan palladium, ya, dengan katalis palladium. Setelah itu, selanjutnya Anda punya di sini tinggal satu tahap lagi saja gitu ya. Kenapa? Karena kan tinggal mengubah metil ini menjadi karboksilat. Nah, mengubah menjadi karboksilat tentu saja karena ini, ingat ya, khusus untuk substrat ini kan substratnya cukup inert ya, artinya dia tidak banyak gugus lain yang reaktif begitu. Sehingga Anda bisa menggunakan oksidator yang sangat kuat yaitu KMNO4. Tapi kalau Anda sintesis molekul-molekul yang kompleks, misalnya morfin gitu ya, atau molekul-molekul obat yang lain, nggak ada itu orang yang menggunakan KMNO4 untuk oksidasinya. Kenapa? Ya KMNO4 kan reagen yang sangat keras ya, bahkan metil yang tidak reaktif saja bisa dia oksidasi menjadi karboksilat. Nah, tapi sekarang yang kita inginkan benzocaine itu adalah etil esternya. Tentu saja kita perlu esterifikasi di tahap terakhir untuk menambahkan esternya. Selanjutnya, untuk reaksi yang kedua, sakarin. Nah, sakarin Anda semua tahu sakarin, saya harap, atau kalau tidak tahu setidaknya saya yakin semua Anda pernah makan sakarin gitu ya, kecuali Anda keluarga Anda sangat organik begitu ya, hanya makan gula alami dari buah atau apa gitu ya, nggak ada sepertinya orang zaman sekarang. Jadi asal Anda pernah beli makanan pabrik atau apa ya, mungkin Anda pernah makan sakarin. Sakarin itu apa? Pemanis ya, jadi dia pemanis buatan. Berbeda golongan saja. Kemarin kan kita sudah melihat kan ya di kelas ini kan ya, saya mengajarkan aspartam ya. Nah, kita sudah melihat kemarin aspartam itu pemanis juga. Sakarin juga sama, pemanis buatan juga. Nah, sakarin ini dianggap pemanis yang murah ya, relatif murah. Rasanya sakarin ya, yang kalau di bahasa rakyatnya, di bahasa rakyat di pasar dulu saya tahu, saya nggak tahu kalau di daerah Anda ya, dulu di daerah saya itu disebutnya, oh ini induk gula gitu, atau mungkin sari manis. Saya nggak tahu generasi Anda masih kenal ini atau tidak. Nah, jadi dulu kalau di kampung-kampung mau jualan es begitu, tidak mungkin Anda pakai gula pasir gitu ya, sekilo sebanyak-banyak itu ya, berapa harganya, cukup dikasih sakarin setengah sendok teh, sudah cukup manis gitu. Nah, itu pemanis buatan. Bagaimana membuat sakarin? Sakarin itu bisa dibuat dari toluen juga. Tahap pertamanya adalah menambahkan gugus sulfonil klorid ini. Gitu ya, ditambahkan dengan apa ya, dalam suasana asam begitu ya, kita tambahkan gugus sulfonil kloridnya. Nah, ada dua tentu saja karena toluen, ingat ya untuk substitusi elektrofilik ya, pada aromatik kan reaksinya substitusi elektrofilik, Anda harus ingat lagi itu, substitusi elektrofilik. Nah, ini kan Anda belajarnya di organik 1 dan organik 2, elektrofilik. Nah, pada aromatik kan ya. Nah, ada di sana pengarah gitu ya, pengarah gugus. Kalau dia metil, dia akan mengarahkan orto, para, atau meta gitu. Apakah dia activating atau deactivating? Nah, itu Anda baca lagi ya. Activating atau deactivating.
Nah, sekarang Anda tahu bahwa metil itu adalah pengarah ortopara, sehingga ada dua kemungkinan produk, yaitu produk orto dan produk para. Nah, kadang-kadang kita bisa mengontrol supaya orto lebih banyak, para lebih sedikit, atau sebaliknya. Tetapi lebih seringnya biasanya ya kita biarkan saja begitu, kemudian nanti dipisahkan. Dalam hal ini Anda bahkan tidak perlu memisahkan isomer paranya. Bawa aja ke reaksi berikutnya. Di reaksi berikutnya yaitu sulfonil kloridnya kemudian Anda reaksikan dengan amonia ya untuk membentuk sulfonamide gini, sulfonamide gitu ya. Kemudian dioksidasi. Ini dioksidasi, ingat metil Anda oksidasi lagi kemudian menjadi karboksilat, dan karboksilat ada sulfonamid gitu ya. Ini tentu saja akan bereaksi membentuk amida gitu ya, akan tersiklisasi, dia terbentuk amida. Nah, senyawa ini adalah sakarin. Oke. Kurang lebih itu saja. Oh, saya sedikit sepertinya ya contoh Mitsunobu. Tapi ya Anda sudah lihat Mitsunobu itu begitu Anda paham prinsipnya ya sederhana saja ya reaksinya. Sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya. Ya, topik berikutnya yaitu sikloadisi. Apa itu reaksi sikloadisi? Nah, sikloadisi salah satunya nanti ya kita akan lihat ya pembentukan siklik. Tentu saja yang Anda sudah belajar dan semuanya sudah hafal begitu ya adalah reaksi apa? Reaksi Diels-Alder kan ya, itu salah satu reaksi sikloadisi. Tapi sekarang kita akan lihat dulu secara umum. Jadi istilah-istilah harus paham ya. Ada yang disebut reaksi ionik atau mekanismenya ionik. Sebenarnya ini bukan reaksi ya, mekanisme gitu ya. Ini mekanisme itu ada mekanisme ionik atau perisiklik, artinya proses terjadinya gitu. Nah, untuk reaksi yang kita pelajari sejauh ini banyak sekali reaksi yang kita pelajari itu, dan sebagian besar reaksi organik itu adalah reaksi ionik. Maksudnya apa? Bukan antar ion-ion ya, tetapi ya betul ya melibatkan ion. Yang intinya itu adalah reaksi terjadi dari elektron yang mengalir dari sesuatu yang kaya elektron ke sesuatu yang miskin elektron, kan begitu ya. Reaksi-reaksi nukleofilik, substitusi dan lain-lainnya itu adalah reaksi-reaksi ionik. Kemudian di sini kita lihat ya untuk pembentukan lakton ini kan namanya lakton. Ingat ya, ini namanya lakton, ester siklik, lakton. Nah, untuk pembentukan lakton ini Anda lihat kita bisa mulai dari tentu saja karboksilat dan alkohol ya. Dalam suasana asam, apa yang terjadi kalau dalam suasana asam? Yang paling mungkin terjadi pertama adalah tahap ini kita sebut apa? Protonnya masuk, sehingga tahap ini kita sebut protonasi. Jadi pada tahap pertama terjadi protonasi begitu. Protonasi, setelah terjadi protonasi, Anda lihat di sini kita punya oksigen yang kaya elektron, punya pasangan elektron bebas, maka dia akan menyerang ke ke karbonil ini ya, menyerang ke sini, sehingga kemudian ada OH yang satu lagi akan memberikan elektronnya supaya O tidak positif, kemudian H2O positif, tentu saja adalah gugus pergi yang baik begitu ya. Nah, maka terbentuklah lakton. Nah, Anda lihat ini adalah mekanisme yang kita sebut dengan mekanisme ionik. Jadi aliran elektron begitu ke dari yang negatif ke positif, kan begitu ya. Sekarang, apa bedanya dengan perisiklik gitu? Pada perisiklik tentu saja Anda sudah kenal, ini yang menjadi contoh klasiknya adalah reaksi Diels-Alder. Apa yang terjadi pada reaksi perisiklik? Yang terjadi itu adalah konjugasi elektron gitu. Maksudnya elektronnya bergerak, tapi elektronnya bergerak karena
orbital yang berdempetan. Jadi Anda lihat di sini. Nah, di sini ya, mana yang positif, mana yang negatif? Tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif begitu. Tetapi ada elektron pada orbital pi. Karena dia ikatan rangkap kan ya. Ada elektron pada orbital pi yang kemudian elektron pada orbital pi, Anda tahu kan begini ya, orbital pi kalau ada elektron, kalau orbital pi-nya sejajar begitu pada ini kan elektron bisa berpindah-pindah ke sini sehingga terbentuk ikatan dan terbentuk di sini reaksi ya, produk reaksinya adalah produk Diels-Alder. Nah, ada dua skenario di sini Anda bisa lihat arah tanda panahnya berlawanan. Artinya apa? Artinya, nah inilah reaksi perisiklik. Jadi tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif begitu ya. Jadi Anda lihat di sini yang tidak masalah gitu elektronnya itu dari karbon yang mana begitu ya. Jadi bedakan dengan mekanisme ionik tadi. Kemudian juga katanya pada reaksi perisiklik ini, nah Anda juga lihat ya, kalau pada mekanisme ionik tadi itu banyak intermediate gitu ya. Ini adalah intermediate yang tidak kita isolasi dalam reaksinya. Tetapi pada reaksi Diels-Alder itu tidak ada intermediate. Ya, kenapa ya? Karena kan tidak ada aliran elektron menjadi yang positif dan negatif. Jadi tidak ada intermediate. Sehingga sebenarnya pelarut itu tidak perlu dalam reaksi Diels-Alder. Makanya kalau reaksi Diels-Alder bisa saja Anda campurkan dua zatnya, dia langsung bereaksi, bisa gitu ya. Kenapa? Karena salah satu fungsi pelarut selain untuk teknik di reaksinya gitu ya, misal untuk melarutkan gitu ya, misalnya padat dengan cair ya kan akan susah bereaksi begitu. Jadi sama-sama kita larutkan. Tapi selain itu fungsi pelarut apa? Nah, Anda harus ingat lagi ini di organik 1 atau organik 2 gitu ya. Ada pelarut-pelarut protik, aprotik gitu ya. Yang beberapa itu menstabilkan intermediate. Jadi makanya untuk suatu reaksi tertentu Anda harus pilih-pilih, oh pelarut yang cocok adalah ini gitu ya, karena dia menstabilkan intermediate-nya dan seterusnya. Nah, selanjutnya nah ini ya yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau reaksi Diels-Alder itu kan dari overlap ikatan peak gitu ya. Jadi ini ikatan pi yang terbentuk. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang mulai latihan lagi gitu ya. Nah, gambarkan produk reaksi berikut. Konformasi DNA yang baik untuk Diels-Alder itu yang mana? Jadi Anda jawab setelah itu yang mana, yang baik itu mana gitu ya. Untuk DNA-nya, apakah DNA-nya cis atau trans bagusnya gitu ya. Kemudian, mengapa senyawa siklik merupakan substrat yang baik? Dan yang ketiga, bagaimana persyaratan dienofil yang baik? Silakan digambarkan dulu produknya. Sudah, Bu. Oke, yang lain? Oke, silahkan dijawab. DNA yang baik bagaimana, cis atau trans? Cis. Oke, yang cis. Kemudian kenapa? Nah, kalau ditanya kenapa cis yang baik, nah Anda bisa menjelaskan dengan ini. Kalau trans ya Anda lihat sendiri orbital pi-nya ada di mana, kan begitu ya. Jadi tidak akan bisa overlap kalau dia trans. Oke, kemudian kalau siklik, nah kenapa siklik itu umumnya lebih baik dibandingkan dengan yang asiklik? Kalau asiklik bisa berputar, Bu, berotasi. Kalau misalkan yang siklik itu kan dia tetap gitu strukturnya. Jadi dia kalau cis ya cis saja gitu, Bu.
betul. Kalau Anda generasi yang tidak praktikum ya. Jadi dulu, tapi sekarang juga saya nggak tahu modulnya ada atau tidak. Dulu kita punya eksperimen gitu ya. Pakai asam apa? Aduh, saya lupa apa. Fumarat dengan apa gitu ya? Apa? Fumarat dengan apa? Ada yang tahu? Aduh, saya lupa. Ya, jadi kita punya eksperimen. Jadi cis dan trans itu kan dipisahkan oleh ini ya. Jadi katakan seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah ikatan tunggal. Nah, ini bisa berotasi begitu. Bisa berotasi dengan energi barrier tertentu kan ya. Tentu saja di suhu ruang umumnya tidak cukup energinya untuk berotasi gitu. Tetapi apa sumber energi yang paling sederhana? Panas. Jadi kalau ini kita panaskan, katanya kita bisa mendapatkan isomernya. Jadi kalau dia tidak dalam cincin ya masih ada sedikit, dan umumnya Diels-Alder dilakukan dengan pemanasan seringnya ya supaya reaksinya cepat terjadi. Nah, tentu saja kalau dia tidak siklik itu jadi ada kemungkinan begitu. Jadi ada kemungkinan dia berotasi menjadi trans. Nah, transnya nanti tidak bisa membentuk produk begitu. Nah, kemudian mengapa senyawa siklik? Nah, itu ya. Jadi kalau pada senyawa siklik dia terkunci. Nah, syarat dienofil. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya. Kalau ini adalah diena, kalau ini adalah dienofil, artinya suka diena. Nah, ini udah kita bahas kemarin ya, bahwa tentu saja dienofil yang baik ada syaratnya, bagusnya dia yang terikat pada gugus yang penarik elektron. Oke. Nah, ini sedikit kalau Anda lihat tadi ya. Nah, kalau Anda lihat kembali, Anda lihat ke orbital-orbitalnya tadi, gitu ya. Nah, kalau Anda lihat ke bagian ini, maka Anda bisa melihat bahwa orientasi itu menjadi penting, gitu. Ya, jadi dia supaya terjadi overlap, dia harus arahnya tertentu, begitu baru dia bisa terbentuk. Kalau arahnya sebaliknya, ya tidak terjadi reaksi, begitu. Artinya apa? Artinya dia spesifik, begitu ya, dia hanya membentuk produk yang spesifik, sehingga reaksi Diels-Alder ini umumnya stereoselektif, begitu. Oh, saya belum. Oh, jawabannya belum saya kasih lihat ya. Jadi jawabannya inilah kurang lebih. Nah, kemudian pada senyawa siklik, nah, jadi stereokimianya bagaimana? Nah, karena dia tadi harus tersusun dengan arah tertentu, maka Diels-Alder itu umumnya menghasilkan reaksi yang spesifik. Jadi misalnya di sini, maleat ya, maleat fumarat saya jadi. Nah, kalau misalnya sekarang kita punya dienofilnya seperti ini ya, dengan substituen yang cis, dibandingkan dengan kita punya kalau substituennya yang trans. Nah, jangan salah ya, yang harus cis itu adalah dienanya. Kalau dienofilnya ya nggak masalah gitu ya, bisa cis atau trans. Nah, tapi Anda lihat di sini, kalau kita punya kalau kita punya substrat yang berbeda gitu ya, stereokimianya, Anda bisa melihat bahwa dia menghasilkan produk yang berbeda. Kalau fumarat ya, kalau Anda overlap ya satu pasti ke atas, satu pasti ke bawah, begitu ya. Sebaliknya kalau di cis dia pasti ke arah yang sama gitu. Jadi reaksi Diels-Alder ini dia stereospesifik gitu, dia membentuk suatu produk yang spesifik begitu stereokimianya, tanpa katalis, tanpa zat-zat yang lain begitu. Nah, umumnya pada reaksi perisiklik seperti ini. Makanya mekanisme reaksi perisiklik itu sangat sering ya, sangat disenangi begitu oleh orang-orang sintesis,
Kenapa? Karena dia memberikan alternatif untuk asimetrik sintesis tanpa ya katalis, tanpa menambahkan hal yang lain-lain. Ini adalah penggambaran orbitalnya. Saya harapkan Anda bisa nanti mencoba menggambarkan orbitalnya sehingga Anda bisa menunjukkan satu persatu mana produk yang terbentuk. Nah, kemudian ada lagi sedikit, saya tidak tahu Anda sudah pernah belajar atau belum ya. Jadi Diels-Alder ini kan ada hukum endo gitu. Jadi ada yang namanya endo, ada yang namanya exo, kan begitu ya. Kalau endo itu apa? Kalau endo itu Anda lihat ya, ada beberapa definisi lah, ada beberapa definisi endo exo, silahkan Anda lihat sendiri. Kalau saya mengingatnya selalu kalau endo itu, nah cincin yang terbentuk baru ini, cincin ini itu dekat gitu ya ke arah cincin yang sudah ada gitu ya. Nah, ikatan baru yang terbentuk itu dekat. Kalau ini ikatan baru yang terbentuknya kan ini ya, itu tuh lebih jauh gitu ya, atau mengarah keluar gitu ya, itu namanya exo. Nah, sekarang pada reaksi Diels-Alder itu umumnya yang terbentuk adalah produk yang endo. Jadi kenapa? Nah, alasannya Anda bisa lihat di bawah. Kalau kita overlap, jadi kalau Diels-Alder harusnya pakai demo ya, Anda bisa bayangkan dengan tangan Anda sendiri. Kalau Anda overlap, interaksinya pada keadaan transisi itu kalau misalnya dia seperti ini, ya, yang saya lingkari ini. Nah, Anda bisa melihat bahwa ikatan rangkap yang terbentuk dan karbonilnya itu berada pada sisi yang sama. Jadi Anda lihat di sini gitu ya. Nah, ini dia pada sisi yang sama dan katanya dengan kalau dia di sisi yang sama akan ada interaksi gitu. Jadi interaksi ikatan pada keadaan transisi ini antara karbonil dan DNA ini saling menstabilkan, makanya dia disukai begitu. Jadi makanya yang terbentuk itu umumnya adalah produk yang endo. Bisa tidak produk exo? Bagaimana kalau misalnya yang kita mau sintesis itu adalah produk exo gitu? Bisa tidak? Ya tentu saja dalam sintesis semuanya bisa gitu ya. Tinggal di desain. Nah, bagaimana mendesainnya? Oh, belum di sini ya. Nah, nanti saya akan jelaskan ada pengecualian dari hukum endo. Sebelumnya Anda latihan gambar lagi ya. Kira-kira mana produk yang terbentuk? Produk yang A atau produk yang B? Yang B, Bu. B, bagaimana yang lain? Aku mikirnya yang A, Bu. Ada yang B, ada yang A. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini lagi ya. Caranya, selain Anda harus, ya salah satunya Anda coba gambarkan gitu ya, seperti ini. Oh, ini bukan siklik dua-duanya ya. Anda harus gambarkan. Caranya itu ya Anda harus gambarkan dia orbital yang beroverlap itu yang mana gitu ya. Ada yang A berarti ada yang B gitu ya. Oke. Nanti kita akan lihat ya. Yang terbentuk berarti adalah yang semuanya cis katanya. Protonnya semuanya cis berarti yang terbentuk itu
ya. Dimana kalau di B kan protonnya semua cis. Nah, kenapa? Nah, karena overlapnya seperti ini. Kira-kira Anda bisa membayangkan tidak kenapa dia cis? Jadi Anda harus menggambarkan seperti ini, kan overlapnya seperti ini ya. Jadi ikatan rangkap yang akan terbentuk nanti itu harus satu arah dengan karbonilnya. Nah, jadi makanya seperti ini, tidak sebaliknya. Nah, kalau seperti ini Anda bisa melihat bahwa semua proton itu ke arah yang sama kan, ke sisi sebelah kanan semuanya. Jadi kita bisa melihat, jadi Anda perlu mengidentifikasi apa yang jadi referensi Anda gitu ya. Jadi kita di sini menggunakan proton sebagai penolongnya. Kalau yang lain-lain mungkin tidak jelas begitu. Tapi dengan melihat protonnya kita tahu oh protonnya semuanya ke satu sisi, berarti dia cis begitu. Jadi ini adalah produknya, di mana protonnya semuanya cis. Maka Anda bisa tahu dengan begini. Nah, jawabannya tadi adalah jawaban yang mana? Yang A, Bu. Yang A atau yang B? Sebentar. Proton. Yang A, Bu. Oh iya Proton. betul. Maaf ya, bukan yang B. Yang A ya, karena protonnya semuanya cis. Nah, mungkin di sini nggak kelihatan mana karena protonnya tidak digambarkan. Jadi akan lebih mudah kalau Anda gambarkan protonnya. Nah, ini ya yang tadi saya cerita. Apakah selalu produk endo secara umum kalau dia siklik gitu ya, produknya siklik, itu umumnya berlaku hukum endo namanya ya. Tetapi seringkali pada intramolekular itu pengecualian hukum endo. Maksudnya dia tidak dominan endo lagi gitu. Bahkan nah ini hal yang tidak menyenangkan gitu ya dari intramolekular Diels-Alder. Ada kemungkinan eksoproduk itu terbentuk sama sama kemungkinannya gitu ya dengan pembentukan produk endo. Nah, kenapa di sini kita bisa lihat bahwa untuk metil esternya dan proton, metil ester dan protonnya ini cis di dua-dua produknya gitu ya. Jadi kalau Anda gambarkan ini adalah reaksi untuk intramolekular Diels-Alder. Kalau Anda gambarkan ini, Anda gambarkan keadaan mekanismenya begitu, maka Anda akan melihat dua kemungkinan produk. Pada dua kemungkinan ini ya dua-dua metil ester dan protonnya ini cis gitu ya, Anda lihat cis. Jadi dua-duanya mungkin, tetapi ada proton yang satunya lagi gitu. Nah, proton yang satunya lagi bisa menghadap ke depan, bisa menghadap ke belakang gitu, tidak diatur oleh hukum endo. Sehingga dengan demikian produk yang terbentuk itu merupakan campuran ya. Jadi produk endo dan produk eksonya tercampur begitu. Jadi pada intermolekular umumnya untuk reaksi Alder itu tidak berlaku hukum endo gitu. Ada kemungkinan terjadi campuran. Nah, sekarang kita lihat tadi secara teori kita lihat bahwa kalau tidak, bahkan Diels-Alder itu bahkan bisa terjadi tanpa pelarut, begitu ya, dipanaskan saja diena-dienofil. Tetapi tentu saja kalau Anda lihat di sini ya, misalnya dipanaskan, Anda lihat ini kondisinya 120 derajat di dalam seal tube ya, artinya tabung yang ada ya namanya seal tube khusus di ini. Anda bisa Google image ya biar tahu seal tube itu kayak apa. Nah, dipanaskan itu sehingga kita dapatkan produk Diels-Alder. Tetapi kalau dipanaskan begitu saja, Anda tahu ini juga kalau dipanaskan saja juga bisa terjadi rotasi atau apa begitu ya. Sehingga di sini Anda lihat stereoisomer lain juga terbentuk. Isomer yang lain juga terbentuk. Tetapi kalau kita tambahkan asam Lewis, asam Lewis di sini berfungsi sebagai, Anda lihat di sini ya, SNCl4. SNCl4 kan asam Lewis ya. Dia akan
berkoordinasi dengan karbonilnya, dengan oksigen pada karbonilnya di sini, menarik elektron sehingga dia menjadi lebih kuat sifat penarik elektronnya. Artinya apa? Artinya dia teraktivasi, kadang-kadang di bahasanya disebut teraktivasi atau lebih aktif gitu ya, atau sehingga reaksinya terjadi lebih cepat, efisien, sehingga yang terbentuk itu adalah produk yang paling stabil duluan. Dalam hal ini Anda lihat sekarang perbandingannya isomernya 93:7, artinya produk yang kita inginkan itu akan lebih mudah terbentuk. Oke, nah itu jadi mekanismenya bagaimana? Ya bisa tanpa hanya dengan hanya menambahkan DNA-dienofil begitu ya. Bisa dengan menambahkan asam Lewis dia menjadi lebih cepat. Nah, cara yang lain untuk sikloadisi terutama untuk yang pembentukan cincin kecil begitu ya, dalam hal ini cincin 4 begitu. Itu kita bisa juga mekanismenya radikal. Jadi sebenarnya ini mekanisme yang satu lagi ya. Jadi kalau kita lihat mekanisme reaksi itu sebenarnya ada 3. Jadi paling umum yang Anda tahu itu tentu saja mekanisme reaksi itu ionik gitu ya. Delta positif ke delta negatif dan seterusnya. Kemudian tadi kita udah belajar juga mekanisme itu perisiklik gitu ya, dari orbital-orbital yang beroverlap sehingga terbentuk ikatan yang baru gitu. Jadi tidak ada delta positif delta negatifnya. Yang ketiga itu mekanismenya Anda mungkin sudah belajar sedikit juga di organik 1 atau organik 2, yaitu mekanisme radikal. Nah, mekanisme radikal sama sekali berbeda lagi. Anda lihat di sini tidak ada positif negatifnya kan? Yang ada ya radikal, dan radikal itu Anda tahu adalah suatu spesies yang sangat reaktif. Jadi ini mekanismenya, dan sekarang kita lihat untuk mekanisme radikal pada pembentukan cincin 4. Nah, reaksi ini disebut sikloadisi 2+2 gitu ya, 2 tambah 2 kan 4 ya, 2+2. Maksudnya apa 2+2? Jadi di sini kita punya karbon yang akan couplingnya di sini 2, membentuk ikatan baru di sini juga 2. Nanti akan terbentuk antara 2 karbon ini dengan ini terbentuk ikatan kimia yang baru. Makanya namanya 2+2. Fotokimia, nah umumnya salah satu cara yang paling efektif untuk menggenerate, untuk menghasilkan radikal itu kan adalah sinar UV ya. Nah, sinar UV. Makanya kalau dalam tubuh Anda katanya jangan sering berjemur di panas matahari kalau UV-nya di atas jam 9 atau apalah teori-teorinya gitu ya. Kalau Anda keluar itu harus pakai sunblock untuk melindungi dari UV, apalah gitu ya kalau di bahasa-bahasa iklannya. Sekarang saya harapkan Anda mengerti itu kenapa. Karena sinar UV itu akan membentuk radikal bebas. Nah, ini yang sering Anda dengar ya di iklan produk mungkin. Jadi dia akan membentuk radikal, dan radikal itu tentu saja reaktif. Nah, dalam hal ini adalah contoh UV yang berguna. Tentu saja reaksi tidak kita jemur di bawah sinar matahari umumnya. Tapi ada nggak yang menjemur reaksi? Ada gitu ya. Dulu saya ingat saya pernah punya mahasiswa, dia idenya begitu gitu ya. Bu, saya mau ini UV-nya tapi pakai matahari segala macam. Ya tentu saja di percobaan ya saya tentu saja menghargai gitu ya. Silakan saja selama tidak sulit gitu melakukannya. Jadi dia lalu mendesain reaksi begitu, ya dia mau coba gitu panaskan di matahari begitu. Apakah terbentuk produknya atau tidak. Nah, tapi di laboratorium umumnya cara yang kita gunakan adalah pakai disinari saja dengan lampu UV gitu ya. Nah, disinari maka terbentuk radikal, kemudian akan terjadi sikloadisi. Kenapa bisa? Karena kalau dia di sini terbentuk radikal, Anda tahu tentu saja kenapa terbentuk radikal ya, elektron satu ke sini, satu ke sini gitu. Nah, sekarang Anda lihat ya, perlu Anda perhatikan perbedaan antara tanda panah yang di atas dengan tanda panah yang di bawah. Anda bisa lihat ya,
Apa bedanya? Kalau tanda panah radikal itu ujungnya cuman satu ujungnya. Kalau tanda panah tidak radikal, kan begini gitu ya. Kalau radikal satu, kenapa? Karena yang bergerak satu elektron. Nah, jadi elektron bisa diberikan di sini. Ini juga ada ikatan lengkap bisa memberikan elektron sehingga terbentuk ikatan yang baru. Mana ikatan yang baru? Nah, ini ikatan yang baru. Begitu ya. Jadi itu bisa juga kadang-kadang digambarkan, ya kita gambarkan dengan tanda bintang di sini saja, artinya ya radikal gitu ya, atau ya radikal atau aktif spesiesnya kadang-kadang disebut seperti itu ya, radikalnya kemudian terjadi reaksi. Nah, contoh lain adalah di sini kita punya lagi di sini ikatan rangkap begitu, yang kalau ada UV. Jadi kalau pada reaksi Anda lihat ada UV gitu ya, Anda boleh berpikir gitu ya, salah satunya ini kemungkinan reaksinya radikal, ini reaksinya dia mengenerate radikal. Nah, ini juga sama bisa terjadi produknya, dan seperti Anda lihat produknya untuk terutama kalau dia siklik, kalau tidak siklik radikal itu akan sulit mengontrol gitu ya, akan sulit mengontrol stereokimia pada radikal kalau dia tidak siklik. Tapi kalau dia siklik, seperti Anda tahu selalu bisa dikontrol stereokimianya itu karena ada konformasi ya, mana yang lebih stabil dan yang tidak. Nah, selain tadi pakai UV katanya, bisa tidak dipanaskan saja ya? Bisa juga, karena pada dasarnya kita kan hanya cukup mensuplai energi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang dipanaskan, reaksi antara alkena dengan C yang karbon yang seperti ini namanya ketin gitu ya. Ini namanya ketin. Apa itu ketin? C gini ya, C yang begitu. Jadi ada C yang 2 ikatan rangkap pada dia. Nah, ini adalah ketin. Nah, cukup aktif gitu ya, apalagi ketinnya dengan oksigen. Kalau ketin karbon semua biasanya ya artinya alkena saja ya, itu tidak terlalu reaktif. Tapi kalau dia oksigen cukup reaktif, sehingga dengan dipanaskan saja maka reaksi ini dapat terjadi. Nah, jadi ini ketinnya ada klornya ya, lebih aktif lagi. Kemudian metode dengan ketin ini ya, dengan ketin kalau ini bahkan ada N-nya gitu ya, kita ganti satu C-nya dengan N. Ini adalah metode yang paling, yang rasanya sudah komersil gitu ya, mungkin banyak pabrik ini menggunakan metode ini. Kenapa? Ya, karena cukup dipanaskan gitu ya, cukup dipanaskan kita bisa mendapatkan beta laktam. Ini kan kita sebut dengan laktam ya, cincin 4 dengan nitrogen, ada alfa beta pada posisi betanya ada. Ini kita sebut ini beta laktam. Nah, pada beta laktam ini laktamnya pada posisi beta. Bukan substituennya pada posisi beta. Beta laktam ini tentu saja apa contohnya ya penisilin begitu ya. Tapi kalau penisilin dibuat oleh mikroba, nah kita bisa membuat turunan-turunan penisilin gitu ya, atau serupa penisilin itu dengan reaksi sikloadisi. Nah, metode ini sudah cukup komersil begitu ya. Nah, jadi kapan kita gunakan sikloadisi ya? Anda lihat saja, kadang-kadang opsinya sikloadisi, kadang-kadang opsinya yang lain ya silahkan. Tetapi umumnya kalau Anda lihat cincin 4 misalnya, cincin 4 tentu saja susah kalau tidak bisa dibuat dengan diel solder. Umumnya cincin 4 itu kita buat dengan sikloadisi 2+2 gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita punya target molekul ini, maka diskoneksinya kita bisa lakukan diskoneksinya di sini ya. Nah, ini Anda bisa lihat bisa didapatkan dari reaksi sikloadisi. Atau kalau kita diskoneksi di ikatan yang lainnya, prekursornya ya akan berbeda.
Ya, dua-duanya benar, tapi kadang-kadang tinggal dilihat saja mana kira-kira prekursor yang lebih stabil atau mungkin gitu ya. Tapi dua-duanya benar. Begitu juga kalau kita mau membuat beta lactam ini, sama lagi beta lactam kita bisa sintesis di sini. Jadi reaksi antara ketin dengan imin ya, C double bond ke N kita sebut imin. Atau kita diskoneksinya di ikatan yang satu lagi, di mana kita dapatkan di sini vinil ya suatu vinil gitu ya, vinil karbon dengan isosianat gitu. Betul nggak? Sama-sama betul. Tetapi kalau misalnya Anda kira-kira gitu ya, apakah Anda akan, tentu saja ada plus minusnya gitu ya, mereaksikan dengan isosianat atau dengan imin. Kalau menurut Anda gimana? Kira-kira kira-kira yang mana gitu yang lebih mungkin? Atau bukan yang lebih mungkin ya, dua-duanya ya boleh saja diskoneksi gitu. Kalau Anda tulis salah satunya di ujian ya betul gitu ya. Tetapi kalau Anda, saya tanya preferensi pribadi gitu ya. Kalau Anda maunya apa? Minbu. Yang imin. Oke, kenapa imin? Karena lebih pas. Lebih apa? Pas. Oh, lebih pas. Oke, yang lain? Imin juga, Bu. Ya, kenapa? Sepertinya lebih aman pakai Lebih yang aman imin. karena Anda mungkin dengar isosianat kayaknya bahaya deh. Kan mungkin begitu ya. Jadi kan namanya juga sianat kan ya. Siapa yang suka sianida? Oke, selanjutnya ini adalah sintesis apa yang disebut dengan senyawa asam klavulanat gitu ya. Anda bisa googling lah clavulanic acid ini buat apa ya. Kalau saya nggak salah ya lihat dia beta lactam, kemungkinan antibiotik juga ya. Jadi ya jenis-jenis lain dari antibiotik. Jadi asam klavulanat namanya. Nah, asam klavulanat ini Anda lihat ini sudah komersil ya, direaksikan dibuat dari suatu imin. Ketin juga ya, bukan maaf. Ketin. Jadi ini kita reaksikan asil klorida ini dengan basa dibuat ketinnya gitu ya. Kemudian ketinnya direaksikan dengan suatu imin. Ya, ini imin. Nah, menjadi senyawa ini. Ini contoh saja penerapan komersil dari sikloadisi dan ini sudah dilakukan dalam skala yang besar untuk produksi asam klavulanat. Oke, rasanya cukup dulu ya. Kalau sikloadisi, kalau lama-lama nanti Anda tidak bisa mengikuti juga, silahkan dipelajari kembali latihan-latihan. Nanti kalau ada saya share di bagian assignment atau nanti saya umumkan ya di MS Teams. Silahkan dipelajari kembali dan berlatih. Kalau untuk sintesis Anda harus banyak berlatih dan jangan lupa proyeknya dikerjakan ya supaya nanti hasil presentasi Anda bagus dan saya harapkan Anda semua nanti punya pengetahuan gitu ya untuk tiap reaksi yang dijelaskan itu reaksi apa gitu. Itu apa? Nah, saya harapkan Anda bisa ditanya-tanya seperti itu. Semuanya gitu ya, bukan hanya satu orang per kelompoknya, tapi ya semuanya. Izin bertanya, Oke. Bu. Ya. Terkait Silakan. project itu kalau hanya pakai satu jurnal utama tidak apa-apa, Bu, untuk sintesisnya. Ya nggak apa-apa, tapi kan itu ada banyak reaksi ya. Iya. Nah, pasti Anda perlu
maksudnya perlu cari tahu Penjelasan atau dari ya, maksudnya Anda cari tahu saja ya, pakai Google saja Bu, atau Wikipedia saja Bu, atau mana, ya terserah, nggak apa-apa. Jurnal utamanya cukup satu, tetapi ya Anda harus paham aja gitu ya reaksi-reaksinya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan hari Senin. Ya, selamat. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu.